Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Salsa Garis Aulia dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 152210042 dari Universitas Islam Lamongan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang berdasar pada ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Lalu, apa saja sih aliran dalam filsafat pendidikan Islam itu? Jadi, aliran filsafat pendidikan Islam yang akan kita bahas pada hari ini adalah progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Nah, yang pertama yaitu progresivisme. Progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan pendidikan, bukan sekedar pemberian pengetahuan, akan tetapi berisi aktivitas yang tertuju pada pelatihan berpikir sehingga bisa berpikir secara sistematis. Tokoh-tokoh aliran progresivisme ini ada 3, yaitu William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Implementasi progresivisme dalam pendidikan. Jadi, dalam pendidikan, ialah menekankan pendidikan demokratis dan menghargai berbagai potensi yang dimiliki oleh anak serta pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu esensialisme. Esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang memandang bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia, yang mempunyai kejelasan dan tahan lama, sehingga memberikan kestabilan dan arah yang jelas. Tokoh-tokoh aliran esensialisme ini ada 3 juga, yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel, William C. Beckley, dan Hans Vaihinger. Implementasi filsafat esensialisme dalam dunia pendidikan. Aliran ini menyatakan bahwa guru merupakan peran utama dalam dunia pendidikan. Sekolah sebagai wadah dasar dalam dunia pendidikan bagi peserta didik. Kurikulum yang digunakan menggunakan berbagai pola kurikulum, sehingga pola pendidikan yang diterapkan di sekolah sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada di lingkungan. Yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini merupakan aliran yang lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, dan keindahan pada warisan budaya. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Tokoh aliran perennialisme ini yaitu Said Wozenas, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Implementasi aliran perennialisme dalam pendidikan. Aliran perennialisme ini menuntut guru memiliki peran dominan dalam pembelajaran serta harus orang yang menguasai cabang ilmu dan dapat membimbing diskusi supaya siswa dapat mudah mencapai dan menyimpulkan kebenaran yang tepat. Nah, antara aliran esensialisme dan perennialisme ini kan hampir sama, di mana gurunya lebih dominan daripada siswanya. Jadi, perbedaannya, perennialisme ini berpusat pada isi pengetahuan, sedangkan aliran esensialisme berpusat pada pengetahuan dasar untuk keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang lebih modern. Tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme. Tokoh dalam aliran rekonstruksionisme ini ada 3, yaitu Caroline Pratt, George Sylvester Count, dan Paulo Freire. Dan yang terakhir yaitu implementasi aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan. Aliran rekonstruksionisme ini menekankan bahwa sekolah merupakan agen perubahan dan harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial. Belajar sebagai proses pembentukan ilmu pengetahuan dan peserta didik berperan membuat pembentukan itu. Sedangkan tugas guru adalah membantu agar proses konstruksi itu berjalan dengan lancar.
Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka perwujudan pendidikan yang baik, maka filsafat berperan penting dalam penciptaan kondisi yang benar-benar mendukung bagi pelaksanaan suatu kegiatan pendidikan. Lahirnya aliran dalam filsafat pendidikan pun selalu didasarkan atas keinginan menciptakan manusia yang ideal melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, filsafat pendidikan berperan sebagai landasan dalam proses jalannya pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.